Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Di kesempatan kali ini saya sedang berkunjung ke senior saya nih. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kebetulan mampir ya bersama dengan Pak Uning. Pak Uning ini adalah salah seorang penyuluh produk Orde Baru. Kolonial. Sudah kolonial dan begitu banyak pengalaman dan juga cerita hidupnya kaitannya di bidang penyuluhan pertanian. Dan satu hal sebetulnya yang menelisik pikiran saya, gimana sih sebetulnya menjadi penyuluh yang disukai oleh rekan-rekan petani. Ini Pak Uning minta tolong untuk bisa dikasih cerita kehidupan dan pengalamannya kaitannya dengan itu Pak Uning. Terima kasih. Jadi adik-adikku sekalian, perkenalkan dulu, saya Uning Wisata. Jadi penyuluh dari belum lama, dari Oktober 85. Nah, dari zaman manual, konvensional, sampai sekarang digital masih zaman aplikasi. Intinya adik-adikku untuk jadi seorang penyuluh tidak sulit tapi juga tidak gampang. Yang terpenting adalah selalu luruskan niat. Penyuluh itu ibarat pejuang adalah pejuang tunggal yang kesepian, tapi tidak merasa sepi. Nah, intinya kenapa demikian, setiap persoalan, setiap permasalahan yang kecil sampai ke urusan hujan pun jangan kaget kalau penyuluh ditanya, kapan hujan, kapan kemarau. Ya. Lebih pintar dianggapnya itu daripada ketua atau kepala BMKG. Nah, tapi jangan berkecil hati. Jadilah penyuluh yang selalu ada di hati. Selalu luruskan niat, selalu ikhlaskan setiap langkah dan setiap usaha. Insya Allah jadi penyuluh yang selalu terasa dekat di hati. Karena pada intinya, walaupun di era digitalisasi sekarang, jangan lupa, proses mental yang ada di petani itu adalah proses yang tidak akan pernah luntur karena waktu, lekang karena zaman. Contoh, yang namanya proses mental itu dari mulai sadar, minat, menilai, mencoba, baru melakukan. Itu ibarat kata itu sudah sunatullah. Ya. Apapun eranya, apapun aplikasi yang digunakan, itu hanya akan tercipta jika penyuluh akrab. Tidak cukup sekali dua kali berkunjung ke petani, dan selalu petani merasa dekat. Masalah teknologi, masalah bagaimana meningkat produksi, itu penting, tapi tidak kalah penting juga bagaimana pendekatan, bagaimana petani merasa dekat dengan penyuluh, akan mudah mengadopsi suatu inovasi. Nah, saya selalu menyampaikan, penyuluh itu jangan pesimis, tapi optimis. Ya. Falsafah penyuluh, terjepit bukan mengecil, tapi mengembang. Apalagi sekarang di era swasembada pangan berkelanjutan. Tanamkan dalam diri adik-adik sekalian. Ingat, pepatah seorang pujangga, jangan berumah di pinggir pantai kalau takut dirudung badai. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Selamat berjuang adik-adikku sekalian. Terima kasih. Anjay. Jadi memang sengaja saya agak diam karena mencoba untuk merenungi dari apa yang disampaikan oleh Pak Uning ya. Memang itu tadi untuk merubah sikap, perilaku, dan nanti jadi keterampilan ya. Terutama di sikap sebetulnya. Kita tidak hanya cukup dengan konten-konten di media sosial ya, tetapi memang perlu dan wajib kita dampingi rekan-rekan petani kita supaya kita punya kedekatan emosional. Satu hal lagi adik-adikku, ingatlah, kita hadir untuk menjadikan petani itu better living, better business, dan better lainnya. Tapi satu hal, itu tidak akan datang seperti turunnya air hujan. Itu harus dijemput, itu harus diciptakan, dan itulah sesungguhnya hakikatnya tugas kita berada di lingkungan petani sampai kapanpun, sampai titik darah penghabisan. Walaupun sedetik mau pensiun, kita harus tetap semangat, optimis, melangkah dengan pasti. Terima kasih. Anjay, meledaking mahkotamu. Oke, mungkin ada banyak yang bisa kita petik dari penyampaian senior kita dan bisa memperbaiki pola pikir kita maupun juga langkah-langkah kita ke depan dalam hal mencapai dan mendampingi swasembada pangan yang berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.